Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah. Dan juga yang kami hormati bagi pemirsa dan juga pendengar program Mutiara Senja. Alhamdulillah, pada materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang glow up jalur langit. Nah, ini memang penting untuk kita yang hidup di zaman ini, di era yang modern ini. Bagaimana kemudian manusia ini hanya mengandalkan casing saja, hanya mengandalkan penampilan luar saja, tapi lupa dengan jalur langit. Nah, kemudian apa yang artikan dengan glow up itu? Nah, glow up ini sekarang kita lihat semuanya orang lebih mementingkan casing, terutama untuk kaum perempuan. Nah, untuk kaum perempuan ini lebih mementingkan kecantikan diri, atau bahasanya itu glowing ya. Jadi muka itu kemudian dibengesi dengan tebal sekali supaya kelihatan cantik. Orang memandang, melihat itu supaya kelihatan cantik. Tapi cantik itu bukan itu sebenarnya. Cantik itu dhahiron wa batinan. Cantik itu ya cantik lahir batin. Orang sekarang hanya mengandalkan kecantikan atau penampilan luar saja, tapi lupa dengan dhahirnya, lupa dengan jalur langitnya. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan tentang glow up. Nah, glow up ini dalam artian apa? Dalam artian bahwa orang sekarang lebih mengandalkan secara fisik ya. Secara fisik penampilan ya, penampilan baik itu baju, ya pakaian, casingnya macam-macam. Kemudian secara kesehatan itu dengan olahraga yang rutin, dan kemudian secara mental tapi kurang, ya kan? Jadi orang lebih sekarang mengandalkan penampilan-penampilan luar. Orang boleh dengan pakaian bagus, dengan pakaian mahal, make up dengan make up yang sangat mahal, dan kemudian dengan olahraga yang rutin. Tapi ya kan, lupa orang sekarang ini dengan jalur langit. Kenapa? Karena orang sekarang ini lupa ya, tidak kemudian mengandalkan secara batiniahnya. Jadi ini harus imbang, hidup itu harus imbang antara dhahiron wa batinan. Nah, kalau kemudian penampilan kita ini sudah bagus, ya cantik, ganteng, ya kan. Nah, kemudian secara baju, pakaian bagus, secara kesehatan luar biasa, tapi lupa dengan jalur langit. Makanya kenapa sekarang ini banyak anak-anak muda ini dengan penampilan seperti itu, memaksakan seperti itu, banyak anak-anak muda yang sekarang kena ropik. Ya, paham dengan ropik? Ropik itu adalah loro pikir, ya kan? Karena memaksakan kehendak secara itu. Banyak sekarang kita lihat artis, ya kan? Artis itu harus menjaga penampilan, ya kan? Kemudian menjaga kecantikan, pakaiannya mahal-mahal, mobilnya mahal-mahal. Tapi kemudian ketika artis ini sudah tidak laku, secara keuangan sudah menurun, apa kemudian yang terjadi? Kena penyakit mental. Kadang-kadang nggak kuat secara mental, larinya apa? Narkoba, ya kan, ngapunten, jual diri, ya kan. Untuk apa? Mempertahankan ini, karena tidak diimbangi dengan batiniahnya. Andai kemudian, ya kan, kalau kemudian secara fisik sudah bagus, ya kan, secara baju juga sudah bagus, kemudian secara casing sudah luar biasa begitu. Kalau kemudian diimbangi, ya kan, diimbangi dengan jalur langit. Nah, jalur langit itu apa? Ya hablum minallah. Kalau glow up tadi kan hanya hablum minannas, yang melihat itu hanya manusia, ya kan.
Ya. Nah, sekarang kalau kemudian diimbangi dengan hablum minallah, hubungan dengan Gusti Allah, ya kan? Apa itu maksudnya? Ya dengan ibadah gitu loh. Kalau kemudian kita ini ya wis bengesan, ya wis kowandel, wis wayu, diimbangi dengan hablum minallah, kata ibadah iku wudu, ya kan? Lo itu sudah ngalah-ngalahi kosmetik yang mahal. Coba sekarang kalau kita pakai bengesan tebal, kata wudu, orang mungkin lontur kok, ya kan? Lontur, gitu loh. Makanya kalau orang sudah mau acara kemana, ke manten, ke ini ya kan, undangan, kalau sudah pakai bengesan tebal, nggak mungkin kemudian orang itu akan melakukan wudhu ketika mau melaksanakan sholat. Nah makanya glowing yang paling murah meriah itu adalah wudhu sebenarnya. Orang nampak kok kelihatan auranya itu, orang yang ahli ibadah dan orang yang tidak ahli ibadah, orang yang ahli wudhu dan orang yang tidak ahli wudhu, itu auranya sudah kelihatan, beda. Orang yang ahli wudhu, orang yang ahli ibadah, auranya itu aura menyenangkan. Kalau orang ini tidak ahli wudhu, tidak ahli ibadah, itu hanya mengandalkan kemudian kosmetik dan lain-lain, itu beda gitu loh. Nah, makanya dengan jalur langit ini penting, ya kan? Jalur penting, kita uang ada, ya kan? Untuk beli ini cukup. Nah, tapi kemudian kalau kita imbangi dengan jalur langit, contoh kita ibadah diawali dengan apa? Dengan wudhu. Kita sholat satu hari berapa kali? 5 kali. Berarti kita wudhu membersihkan muka, ya kan? Membersihkan tangan, membersihkan kaki, itu sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Nah ini kalau kita lakukan dengan istiqomah, muka kita juga akan bersih. Apalagi ditambah dengan kosmetik, itu akan menjadi luar biasa kalau ini kita gabungkan gitu. Nah kemudian aura ini tidak bisa kemudian diandalkan dengan hanya pakaian, baju, kemudian dengan kosmetik, tidak bisa. Aura ini bisa kita keluarkan kalau kita ini ibadah dengan istiqomah, ya kan? Jadi setelah wudhu, satu, kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau orang sudah melakukan istiqomah sholat 5 waktu, hidupnya itu tenang, nggak kemerungsung, orang kesusuan, Lah kalau kita hanya mengandalkan secara fisik, orang itu mesti kesusuan, ya kan, sering panik, suka emosi. Lah kalau orang yang ahli ibadah minimal sehari sholat 5 waktu, orang itu akan menjadi tenang. Apalagi kemudian ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Setelah sholat 5 waktu, kita duduk sebentar 5 waktu. Untuk apa? Satu, untuk tawasul, ya kan. Kemudian kedua, untuk zikir. Yang ketiga adalah untuk berdoa. Lah, ini akhirnya imbang, ya, antara glow up secara fisik, secara kasat mata ditambah dengan jalur langit, ini akan menjadi imbang. Coba sekarang kita ini kalau ada masalah, ya kan, kalau kita pakai jalur langit, malam kita bangun, ya, kita sholat malam, kita nangis, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Tapi kalau orang yang tidak ahli ibadah, hanya mengandalkan fisik, apa yang dia lakukan? Karena dia panik malam, larinya kemana? Ke karaoke. Larinya kemana? Ke diskotik. Larinya kemana? Narkoba, ya kan. Larinya kemana? Minum-minuman keras. Ini, tapi kalau kita glow up diimbangi dengan jalur langit, kalau ada masalah apa-apa, kita larinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak daripada ibadah. Kalau kemudian kita ada masalah, ya ndonga nang ngene Gusti Allah, pasti di situ Allah akan mendengarkan apa yang menjadi keluh kisah kita, apa yang menjadi keinginan kita, Allah pasti akan mendengar. Nah, kalau orang sudah memakai jalur langit itu yakin orang ini akan menjadi sukses, yakin orang ini akan menjadi tenang, yakin orang ini akan menjadi sehat lahir batin, gitu loh. Nah, makanya sering saya sampaikan ke para jamaah itu, sekarang penyakit yang lagi ngetren apa? Satu, stroke. Kemudian yang kedua apa? Diabetes. Ini yang lagi ngetren hari-hari ini penyakit, karena apa? Mengandalkan glow up saja, ya kan? Kenapa? Ya karena orang sakit stroke itu kan saraf toh. Saraf itu
dipaksa diolor ae, dadi ini koyo karet cetot ngono iku, dadi ini akhirnya stroke, ya kan. Lah orang yang tidak mudah kena penyakit stroke itu adalah orang yang ahli ibadah. Masalah setiap manusia itu pasti punya masalah. Kalau tidak mau kena masalah ya nggak usah urip, kan gitu. Jadi orang hidup pasti ada masalah gitu loh. Kalau nggak mau masalah ya nggak usah urip, ngoten ya. Itu. Nah, jadi ketika kita ada masalah jangan lari kepada manusia, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari kepada manusia, di situ orang mendengarkan, ya setelah mendengarkan kita nggak ada. Apa yang menjadi keluh kesah kita akan diomongkan kepada orang lain, akhirnya menjadi orang banyak yang tahu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitakan kepada satu manusia pun apa yang menjadi keluh kesah kita itu, gitu loh. Makanya kalau hari-hari ini penyakit ketren itu adalah penyakit stroke, ya kan? Itu ya itu tadi, kalau kita tidak mudah kena penyakit stroke, satu ya kita ini beribadah lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ibadah nagih Gusti Allah, zikirnya kita perbanyak, kemudian puasa sunnah-sunnah itu juga kita lakukan, sodako juga kita istiqomai. Nah sekarang ini yang lagi ngetren lagi, anak-anak muda itu banyak yang kena penyakit jiwa, banyak yang kena penyakit mental, ya kan? Karena apa? Yaitu tadi ganteng-gantengan, ayu-ayuan, ya kan? Akhirnya ketika wis ganteng, wis ayu, apa yang dilakukan? Yo mejeng, ya kan? Apa sih mejeng itu? Yaitu menampilkan kecantikannya kepada lelaki, laki-laki sing ganteng ya ngono, nampil nanggene. Akhirnya apa yang terjadi kemudian, gitu loh. Nah, kalau kemudian andai anak-anak muda ini ya wis cantik, ya wis ganteng, tapi ibadahnya iku ya kenceng, jalur langit iku ya kenceng, insya Allah nggak mudah kena penyakit mental, tidak mudah kena penyakit kejiwaan. Sekarang contoh di Malang, beberapa kali mahasiswa melakukan bunuh diri, ya kan, terjun dari gedung, terjun dari jembatan. Dulu lapo ngono kok goreng ya sih enak, kok kadek bunuh ke diri, ya kan. Ngapain? Ya karena anak ini mentalnya nggak kuat, ono masalah didik, nggak kuat bunuh diri. Apa dikira kemudian bunuh diri ini masalahnya selesai? Tidak. Di dunia oke, tapi di akhirat masih ada perhitungannya. Dikira kemudian bunuh diri selesai sudah enak, tidak ada masalah. Oh enggak, ya berat tanggung jawab kita ini, gitu loh. Makanya dalam hal ini glow up penting, jalur langit juga lebih penting biar hidup kita ini imbang. Ya, jangan sampai kemudian ini kita ini cantik sombong, ya kan? Kalau kita ini cantik kemudian jalur langit kemudian kita lakukan, akhirnya kita merasa oh aku ganteng ya karena sing ciptane Gusti Allah, oh aku ayu ya kan memang Gusti Allah. Dengan apa akhirnya kita bersyukur. Nah bersyukur kita apa? Dengan ibadah. Bersyukur kita dengan apa? Ya dengan baik ke orang lain itu. Makanya ayo ya, kita bersama-sama saat ini jangan hanya mengandalkan casing, ya kan? Jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, ya kan? Tapi yang lebih penting lagi, biar ilmu kita manfaat, kepintaran kita manfaat, kekayaan kita manfaat. Ayo kita bersama-sama kita imbangi dengan jalur langit, dengan ibadah, ya, kemudian dengan puasa, dengan baik ke orang lain, dengan sodako kepada orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim. Insya Allah dan yakin hidup kita ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.